Walau berat diungkapkan, walau perih diucapkan, namun harus diakui bahwa nomor ganda putra Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 gagal memenuhi target. Terlepas dari perjuangan yang sudah ditunjukkan di lapangan oleh Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, nomor ganda putra tidak bisa memenuhi status sebagai nomor yang diunggulkan oleh PBSI. Di atas kertas, nomor ganda putra adalah ujung tombak untuk meraih medali emas di Olimpiade Tokyo. Kevin Marcus jadi unggulan pertama, sedangkan Ahsan Hendra merupakan unggulan kedua. Dibanding dengan dua kegagalan di Olimpiade sebelumnya, kegagalan ganda putra meraih medali kali ini jadi kegagalan yang paling menyakitkan. Hal itu merujuk pada fakta bahwa Kevin Marcus dan Ahsan Hendra sangat konsisten di seri turnamen BWF sebelum akhirnya laju turnamen terganggu pandemi corona. Berdasarkan tren sebelumnya, selepas Olimpiade seringkali terjadi perubahan pasangan di Indonesia, seperti Chandra Wijaya dan Tony Gunawan pada 2001, beberapa bulan setelah juara Olimpiade. Duet Ahsan dan Hendra pun disandingkan setelah Olimpiade London 2012. Dalam tren yang sudah-sudah, perubahan pasangan beberapa kali terjadi dalam rangka proyeksi 4 tahunan menyongsong gelaran Olimpiade berikutnya. Menilik usia, Kevin berusia 26 tahun, Marcus berumur 30 tahun, Ahsan bakal berusia 34 tahun, sementara Hendra akan menginjak umur 37 tahun. Pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan pasangan ganda putra pun sudah mulai beredar di kalangan penggemar badminton. Selepas Olimpiade Tokyo, pelatih ganda putra Heri Iman Perngadi tentu bakal duduk dan menentukan proyeksi jangka panjang. Heri IP juga mungkin bakal membuka sesi diskusi untuk melihat fokus dan ambisi yang diinginkan pemain dalam tahun-tahun mendatang. Namun khusus untuk tahun ini, ada perbedaan yang patut diperhatikan. Biasanya, selepas Olimpiade, hanya akan berlangsung seri turnamen BWF biasa. Momen seperti itu akan mudah membuat keputusan untuk ganti pasangan, lantaran turnamen penting masih bakal berlangsung beberapa bulan kemudian. Seperti All England yang biasanya berlangsung di bulan Maret. Namun untuk tahun ini, akhir tahun masih menyisakan sejumlah turnamen badminton yang vital dan meriah. Piala Sudirman, Piala Thomas, dan kejuaraan dunia. Plus 3 turnamen akhir tahun di Indonesia adalah turnamen yang menunggu untuk digelar. Kehadiran turnamen ini hampir dipastikan bakal membuat tidak ada perubahan pasangan yang dilakukan dalam waktu dekat. Indonesia masih membutuhkan Kevin Marcus sebagai andalan di Piala Sudirman dan Piala Thomas. Selain itu, gelar di kejuaraan dunia merupakan gelar yang masih mereka buru sejak awal berpasangan. Beban Kevin dan Marcus sebagai ganda putra nomor 1 dunia memang berat dalam 4 tahun terakhir. Mereka sering merajai turnamen namun tak pernah mendapat medali kejuaraan dunia. Sedikit banyak kegagalan di kejuaraan dunia turut mempengaruhi pola pikir mereka menghadapi kejuaraan besar macam Olimpiade. Karena itu, besar kemungkinan hasil Kevin Marcus di kejuaraan dunia 2021 juga bakal turut mempengaruhi masa depan pasangan berjuluk Minions ini. Heri IP mungkin bakal mengambil keputusan terkait Minions selepas kejuaraan dunia. Karena kekhususan Olimpiade 2020 yang digelar di 2021 ini pula, ganti pasangan tidak akan mudah dilakukan. Di level pelatnas, pemain yang bisa sejajar dengan Kevin dan Marcus adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Pertukaran pasangan di antara mereka adalah hal yang paling memungkinkan karena level bermain yang tidak jauh. Namun kondisi itu bakal membuat Indonesia kehilangan 2 pasangan sekaligus di papan atas ganda putra dan memulai kembali semuanya dari awal. Selain itu, bila menghitung per awal 2022, otomatis hanya ada waktu 2,5 tahun untuk persiapan menuju Olimpiade. Hal ini jelas terbilang singkat bila yang biasanya berlangsung selama 4 tahun. Di atas kertas, Kevin Marcus masih bisa jadi senjata utama nomor ganda putra. Memang Olimpiade kemarin benar-benar sulit bagi Kevin Marcus yang absen lama. Tanpa turnamen pemanasan plus beban berat sebagai andalan meraih medali emas, Kevin Marcus tidak bisa menyajikan level permainan terbaik saat kalah di perempat final. Yang perlu diatur ulang dari Kevin Marcus saat ini tentu mental terhadap beban di laga-laga besar. Dengan kekalahan di Olimpiade, posisi Kevin Marcus tidak akan lagi sebagai ganda putra yang paling diburu. Status itu kini jadi milik Liang Wangchilin. Dengan status kini sebagai pemburu, Kevin Marcus tentu diharapkan tak lagi menanggung beban berat seperti sebelumnya. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan telah membuat kejutan besar ketika lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 sebagai unggulan kedua. Selepas kegagalan di Rio de Janeiro 2016, Ahsan dan Hendra sempat berpisah dan baru kembali bersama 2 tahun kemudian. Untuk kali ini, Ahsan dan Hendra kemungkinan besar tak akan berpisah. Dengan usia sekarang, mereka bakal terus bermain bersama-sama sampai akhirnya memutuskan pensiun dan gantung raket. Bila menilik kemampuan di Olimpiade kemarin, Ahsan dan Hendra masih punya kemampuan bermain di level papan atas.
Jika seri turnamen BWF digelar rutin kembali seperti sebelum pandemi, Ahsan Hendra bakal selalu jadi ganda yang diwaspadai lantaran kemampuan mereka belum benar-benar habis. Karena alasan itu pula, Ahsan Hendra juga kemungkinan masih diharapkan untuk masuk dalam skuad Piala Thomas 2020. Kehadiran Ahsan dan Hendra diharapkan bisa memimpin pemain-pemain merebut Piala Thomas yang sudah lama tidak dimenangkan. Meski mungkin masih bisa bermain di level tinggi dalam beberapa waktu ke depan, Ahsan Hendra tentu tidak akan masuk dalam proyeksi untuk Olimpiade Paris 2024 mendatang. Usia Hendra sudah menginjak 40 tahun dan Ahsan 37 tahun. Setahun ke depan, andai turnamen BWF benar-benar sudah rutin digelar, juga bakal jadi persaingan terbuka di nomor ganda putra. Leo Rolly Cornando, Daniel Martin, dan ganda putra muda lainnya bakal bersaing secara terbuka untuk menaikkan peringkat mereka ke level elit. Meski Ahsan Hendra sudah tidak lagi masuk dalam persaingan, hal itu bukan berarti Kevin Marcus dan Fajarian bakal aman mengunci 2 tiket menuju Paris. Mereka akan dapat perlawanan keras dari junior-junior mereka yang juga bermimpi tampil di Olimpiade. Persaingan ketat di internal ini yang akan mendorong terjaganya kualitas ganda putra Indonesia.